Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael. Bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, kita akan mengajari Mas Reza. Kita akan belajar memperbaiki dan mempelajari sistem kerja dari mesin cuci 2 tabung. Untuk mereknya sendiri, ini mereknya Midea, tapi cara kerja atau sistemnya bisa diterapkan ke semua mesin cuci 2 tabung karena hampir mirip sistem kerjanya. Nah, oke rekan-rekan, langsung saja kita belajar bersama-sama tentang mesin cuci. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung Alfa Teknik. Oke rekan-rekan, langsung saja kita belajar. Oke Mas Reza, ini kita cek dulu kerusakannya di bagian mana. Kita akan colokkan. Oke, ini colokkan dulu. Lalu diputar untuk bagian pencucinya, timernya. Ini bagian pencuci, timer pencuci diputar ke kanan full. Dibuka, berputar enggak? Tidak. Berputar. Dia berputarnya ke kiri, habis itu ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu terus. Sekarang bagian pengeringnya akan berputar ke kiri dan ke kanan. Nah, itu di off kan lagi, diputar ke kiri full. Sekarang bagian pengeringnya, ini timer pengeringnya diputar full ke kanan. Berputar enggak dia? Nah, kalau untuk bagian pengering ini ada saklarnya, jadi seharusnya seperti ini berputar. Ya. Langsung dibuka gini. Ternyata berputar tapi sangat lambatnya. Nah, oke, kita akan belajar sistem kerjanya. Kita bongkar saja dulu. Nah, ini kayak gini ya. Kamu lihat dulu bagian dalamnya. Ini banyak tikusnya ini. Ini tempat bersarang tikus. Ini dibersih-bersihkan dulu. Oke, terus ini dibuka ke atas. Nah, sulit kan? Ini cara bukanya. Kalau ada yang didorong ke sana, ada yang enggak, ada yang dihentikan. Ya. Ini ada klipnya di sana, dimasukkan sini, terus didorong gini. Nah, ini sebelah sini juga. Nah, ini saya jelaskan dulu Mas Reza. Nah, kemarin kita udah belajar tentang listrik AC 220 ya, PLN ya. Nah, ini sistem kerja dari mesin cuci itu hanya memutar dinamo dengan sistem saklar. Nah, saklarnya itu bukan saklar yang kayak kita kemarin menginstalasi listrik kan pakai ceklek-ceklek, pakai saklar ya, saklar tekan ya. Nah, kalau di mesin cuci 2 tabung itu saklarnya berupa timer. Nah, ini namanya timer. Timer itu saklar, tapi dia berdasarkan waktu putar. Ya. Jadi misalnya kita putar 15 menit. Nah, saklar itu akan on atau aktif selama 15 menit. Nah, terdengar suara trek gitu. Nah, coba kita putar ya. Nah, di sini terlihat ada saklar-saklar ya. Nah, ini waktunya misalnya 15 menit. Nanti dia 15 menit akan off. Misalnya ini sudah 15 menit, nanti dia akan off. Nah, dia akan off. Sama juga, ini juga saklar timer untuk dinamo pengering. Nah, ini kabel-kabelnya sudah seperti ini. Nah, nanti Mas Reza kita akan belajar sistem kelistrikannya. Nah,
Ini saya jelaskan dulu cara kerjanya untuk kelistrikan mesin cuci 2 tabung ya Mas Reza. Di sini ada 2 dinamo. Ini satu dinamo ini dinamo untuk memutar tabung spin untuk mengeringkan baju. Jadi proses pengeringannya, baju diputar dengan kecepatan tinggi sehingga air bisa keluar melalui pori-pori yang ada di tabung pengering. Nah, ini kalau Mas Reza lihat di sini ada pori-pori ya. Ada lubang-lubang, nanti airnya akan keluar lewat sini. Karena gaya sentrifugal. Nah, airnya akan keluar diputar dengan ini. Ya, di sini ada juga dinamo di sini. Dinamo untuk memutar pulsator pencuci. Jadi cara kerja mencuci yaitu dengan mengaduk baju atau pakaian. Jadi pakaian dimasukkan di dalam. Nah, dinamo itu untuk memutar ini, Mas Reza. Nah, ya, ini berputar ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Jadi bajunya diaduk-aduk sampai bersih. Nah, lalu kalau ini adalah klep buang. Nah, terhubung dengan ini, cuma dihubungkan dengan tali. Mekanismenya ini seperti klep katup. Jadi air kalau waktu proses mencuci, air di dalam sana, di dalam tabung ini, nanti kalau kita akan membilas atau membuang air kotornya, nah ini nanti dibuka. Nah, ke atas ini nanti air keluar. Nah, itu mekanismenya untuk mencucinya. Lalu mekanisme untuk menggerakkan dinamo seperti apa? Dinamo ini bekerja dengan listrik AC 220. Sama juga menggunakan listrik AC 220. Yang sering terjadi pada kerusakan dinamo ini tidak mau berputar atau berdengung saja. Nah, Mas Reza bisa lihat dari perkabelannya. Untuk beberapa merek seharusnya dia mempunyai skema di belakang sini. Tapi ini kayaknya nggak ada skemanya. Coba lihat tutupnya, di situ ada skemanya nggak? Oh, nggak ada. Ini nggak ada skemanya. Nah, jadi dinamo ini berputar karena ada saklar timer. Nah, Mas Reza tadi udah lihat saklar timernya di sini untuk spin atau untuk mengeringkan baju. Saklar timernya ini untuk mencuci baju, saklar timernya ini. Nah, kalau ini untuk klep buang tadi ya. Nah, jadi listrik AC 220 dari colokan listrik ini untuk netralnya atau salah satu kabel netralnya listrik langsung dia akan didapatkan langsung ke dinamo sini. Lalu satu kabelnya itu pasti naik ke atas. Nah, kalau Mas Reza lihat, nah, kita lepas dulu ini kabelnya. Nah, ini kabel dari dinamo apa ini? Pengering. Ada 3 kabel. Satu kabelnya langsung ke listrik atau untuk netralnya, ya. Nah, lalu lainnya atau fire atau apinya atau salah satu kabel dari steker atau colokan listrik, dia akan mengarah ke atas. Ini kabelnya coklat ya, ke atas ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini. Nah, ini kabel coklatnya ke sini ya. Lalu dia akan terhubung dengan saklar pintu. Nah, ini saklar pintu. Nah, fungsinya apa saklar pintu? Jika pintunya dibuka, dia nggak nyambung. Otomatis bagian dinamonya juga akan mati, tidak berputar ya. Nah, kalau saklarnya tidak terhubung karena pintunya terbuka. Nah, yang sering terjadi untuk kerusakan tidak bisa spin atau tidak bisa mengeringkan baju atau dinamo spinnya tidak berputar,
Yang sering terjadi rusaknya di bagian saklar ini. Nah, ini sering terjadi. Kalau Mas Reza lihat mekanismenya seperti ini. Ini saklarnya. Nah, saat ditutup dia nempel ya. Nyambung. Nah, bisa ini pecah. Tuas pintunya ini pecah. Jadi ini nggak bisa nyambung, nggak bisa terdorong. Ataupun saklarnya ini pecah, rusak. Nah, ini sering terjadi. Lalu solusinya bagaimana kalau ininya pecah, rusak? Nah, kalau masih bisa dilem-lem ya dilem-lem, atau kalau mau di bypass bisa saja Mas Reza. Ini digabung jadi satu, diikat dengan kawat. Nah, jadi dia dibuka atau ditutup sama saja selalu akan menyambung. Ya, ini triknya jika dinamo pengering mati karena tuasnya ini tidak bisa menghubungkan saklar ini. Nah, lalu kita baca lagi tadi dari bawah, dari listrik AC 220 kan ke saklar ini. Ya. Nah, ini kabelnya coklat ya tadi ya. Coklat. Lalu akan keluar jadi kabel merah di sini. Nah, untuk warna kabel setiap mesin cuci bisa berbeda-beda, terserah pabriknya, tapi mekanisme seperti itu. Nah, dia akan terhubung ke sini Mas Reza. Nah, yang saya bilang tadi apa? Saklar pengering, saklar timer. Nah, terus saklar timer ini keluar jadi kabel warna apa ini? Warna ungu ya. Nih. Keluar akan mengarah ke dinamo pengering kembali. Nah, lalu dinamo pengering ini untuk bekerja memerlukan kapasitor. Memerlukan sebuah kapasitor yang ukurannya biasanya rentangnya sekitar 3 mikro sampai 5 mikro. Nah, untuk kapasitor bagian pengering, kapasitornya ini Mas Reza. Nah, ini kapasitor untuk pengering. Kok bentuknya sudah berbeda? Aslinya nggak seperti ini. Aslinya ini sudah sering diperbaiki, jadi sudah berganti. Aslinya, nah biasanya aslinya seperti ini Mas Reza. Jadi kapasitornya bulat seperti ini atau silinder, tapi dia mempunyai 2 kapasitor di dalam. Jadi ada 2 kapasitor yang dijadikan satu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada keterangannya. Di sini ada 11 mikro dan 3 mikro. Nah, 3 mikronya itu untuk pengering dan 11 mikronya untuk pencuci. Nah, untuk mikronya setiap merek mesin cuci beda-beda. Kalau di Sanken sekitar 4 mikro. Tapi nggak apa-apa Mas Reza, kalau mau pakai kapasitor, misalnya kapasitornya rusak, Mas Reza range-nya di antara 3 mikro sampai 5 mikro untuk mengganti kapasitor. Nah, di sini ada 2 kapasitor, biasanya seperti ini. Nah, yang 3 mikro yang ini, yang 11 mikro yang ini. Nah, yang ini akan disambung ke dinamo pengering. Yang ini akan ke dinamo pencuci. Ya. Nah, jadi kapasitornya ini sudah diganti. Jadi ada 2 kapasitor. Nah, ini aslinya Kak Mas Reza nih. Lihat ada 4 kabel ya. Nah, di dalam ini ada 2 kapasitor. Nah, ini aslinya 4 mikro nih Mas Reza. Untuk pengeringnya 4 mikro dan untuk pencucinya 10 mikro. Nah, tapi karena ini sudah kapasitornya yang di dalam ini yang untuk pengering udah rusak, nah maka teknisinya mengganti dengan 4 mikro yang kecil seperti ini. Ya, ini untuk mekanisme dinamo pengeringnya. Lalu untuk mekanisme kelistrikan untuk mesin atau dinamo pencucinya sama saja sistem kerjanya dengan pengering. Ya. Listrik AC 220 dari steker, salah satu kabelnya akan langsung
ke dinamo. Lalu satunya pasti akan ke atas nanti. Nah, ke atas. Nah, ternyata untuk ini timer pencuci dia juga ngambil dari sini. Nah, kabel coklat ini yang satu masuk ke saklar tadi, lalu ini ke spin. Nah, yang satu ini ke sini, Mas Reza. Nih, lihat nih kabel coklatnya, dia mengarah ke timer ini. Nah, timer ini ada dua saklar. Kalau untuk pencuci hanya ada satu saklar. Kalau timer pencuci dia punya dua saklar kiri dan saklar kanan. Ya, saklar untuk berputar ke kiri dan saklar untuk berputar ke kanan. Nah, dia akan keluar ke sini dua kabel, berarti ke bawah ada dua kabel. Nah, kabelnya warna kuning dan orange ini. Nah, ini untuk berputar ke kiri dan berputar ke kanan. Nah, kita akan gambar skemanya supaya Mas Reza hafal. Nanti ini kita akan bongkar perkabelannya dan Mas Reza meninstall ulang kabel-kabelnya. Oke. Ini Mas Reza, kita belajar di skema kelistrikannya. Nah, untuk mesin cuci 2 tabung di sini kita punya dinamo. Kita pakai warna merah aja dinamonya ya. Kita punya dinamo. Ini untuk pencuci, pengering. Ya. Lalu dia punya 3 warna kabel. Hitam, merah, biru. Misalkan ya, tapi enggak semuanya seperti ini warna kabelnya. Gini ya, kamera. Nah, lalu di sini ada listrik AC 220, colokan PLN. Dia akan ke sini. PLN. Ini netral, ini lainnya ya. Nah, misalnya saya akan kasih warna biru untuk netralnya. Untuk netralnya ini selalu terhubung langsung ke sini, Mas Reza. Ini untuk netralnya. Nah, netral atau lainnya pada dasarnya di listrik AC 220 itu bisa terbulak-balik karena nanti tergantung nyolokannya sebetulnya ya kan. Ya. Tapi untuk mempermudah kita mempelajari, kita asumsikan ada netral di sini untuk kabel warna biru. Nah, lalu ini biasanya ada yang menggunakan sekring. Ya, di sini ada yang menggunakan sekring. Sekringnya bisa ditaruh di sini atau ditaruh di sini. Ada yang ditaruh di sini untuk sekringnya. Ya, tapi biasanya umumnya di sini sekringnya. Ini ada sekring. Lalu dari sekring itu kita untuk pengering, kita urus pengering dulu. Skemanya seperti ini. Set. Nah, lalu Mas Reza tadi lihat di sini ada saklar untuk pintu. Nah, di sini ada saklar untuk pintu.
saklar pintu atau tutup. Lalu dari saklar tutup itu dia akan masuk ke timer. Nah, ini timernya. Timernya seperti ini aja. Kita gambar seperti ini, pura-puranya timer ya. Nah, baru dari timer itu dia akan keluar ke langsung ke pengering. Nah, di pengering itu ada kapasitor tadi ya kan, Mas Reza? Nah, ini akan terhubung dengan kapasitor di sini. Nah, lambang kapasitor seperti apa kemarin? Kapasitor. Nah, ukurannya sekitar 4 mikro, 4 UF, 4 UF, 4, ada yang 3 UF, ada yang 4 UF, ada yang 5 UF atau mu farad. Nah, ini untuk pengeringnya gampang sekali kan? Nah, ini sekarang untuk pencucinya. Pencucinya juga sama. Di sini masuk ke timer. Masuk ke timer. Misalnya timernya seperti ini. Nah, di timer ini untuk beberapa mesin cuci ada yang menggunakan 3 kabel, ada yang 5 kabel. Perbedaannya apa? 3 kabel dan 5 kabel itu cuma membedakan cepat atau lambatnya delay waktu timer, waktu berputar. Jadi ada yang berputarnya ke kanan cepat, habis itu ke kiri, habis itu ke kanan, ada yang lama, baru ke kiri, lama, baru kanan lagi, ada juga yang lama putarannya, jadi memutar ke kanannya beberapa detik, misalnya 5 detik, lalu berputar lagi ke kiri lama. Jadi perbedaannya di situ saja. Nah, untuk menyederhanakan biasanya kita misalnya kok kabelnya banyak banget, kita nyari timernya nggak ada yang 5 kabel, adanya cuma 3 kabel. Nah, sama saja, kita asumsikan 3 kabel, ya sudah seperti ini. Ini untuk putaran kiri, ini untuk putaran kanan. Nah, misalnya ini jadi warna hitam ya. Putaran kiri, kita dapatkan putaran kiri, lalu putaran kanannya ini kita dapatkan putaran kanan. Untuk kapasitornya itu di sini kalau untuk dinamo pencuci. Nah, jadi seperti ini skemanya. Nah, jadi ini kita buat skema umum. Mesin cuci 2 tabung. Skema umumnya seperti ini ya. Nah, ayo kita ke mesin cucinya. Nah, kita akan bongkar total aja ke kiri, tekan yang kuat. Nah, itu torsinya dibesarkan. Nah, ini diputar sampai 25 ya, terus full ya, sambil ditekan yang kuat ya. Ya, udah ambil bautnya.
Nah, angkat itu pulsatornya. Nah, ambil. Ya, itu namanya pulsator. Nah, kalau bagian atas kita buka seperti ini. Nah, ini tabung pengerinya. Ini ada apanya itu? Itu apa Mas Reza? Itu ambil. Ada hadiah harta karun. Nyangkut. Oh, ternyata lambat putarannya karena ada yang nyangkut, ya kan? Ya, nyangkut. Nah, ini rekan-rekan ada celana dalam nyangkut di sini. Nggak bisa dilepas ya? Nggak bisa diambil. Coba diambil. Oh, ini Mas. Oh, bisa. Nah, buang aja situ. Nah, celana dalamnya nyangkut. Nah, sekarang putarannya harusnya bisa kencang ini. Tapi karena kita mau belajar ya kita bongkar aja, kita perbaiki lagi kabel-kabelnya ya. Ini kabelnya udah nggak jelas ini. Nah sekarang ini ditaruh sini dulu. Sekarang bongkar bagian bawah Mas Reza. Caranya Mas Reza lepas dulu beltnya gitu. Lihat, di sini ada belt ya. Ini dilepas.